Oke, baiklah teman-teman, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat file Gigot atau Gigot file. Jadi misalnya kita ingin mengoperasikan mesin CNC, tidak bisa kita menggunakan gambar yang berformat JPG atau PNG atau sejenisnya ya. Maka dari itu kita harus punya file Gigot terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat file Gigot? Simak video berikut ya. Oke, pertama-tama kita buka Chrome terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketik isl.com seperti ini. Tunggu sebentar. Kemudian kita login, masukkan email dan passwordnya. Jika belum punya, silakan buat akunnya terlebih dahulu ya, gratis. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini penampilannya isl.com. Setelah itu kita bisa buat new project atau project baru, ketik new project, klik di new project. Tunggu sebentar, loading. Nah, seperti ini penampilannya ya. Untuk yang sebelah kirinya adalah penampilan untuk 2 dimensinya, dan untuk yang sebelah kanan penampilan 3 dimensinya. Kemudian kita bisa menggunakan gambar default, misalnya kita mau buat kotak. Nah, langsung aja seperti ini. Jadi kita mau rubah gambar yang lain, gambar default yang lain, misalkan kita mau buat bintang, ada juga ini. Kita juga bisa memperbesar dan memperkecilnya dengan menarik salah satu ujungnya. Kita mau letakkan di tengah atau di mana, di pinggir, di ujung, selera ya. Kita perlu perhatikan adalah posisi X dan Y nya ini ya. Atau misalnya kita ingin buat gambar yang lain, di sini disediakan juga yang lebih variatif. Nah, ini gambar default yang lain ya. Kita mau pilih yang basic aja, yang standar, simple. Di sini juga ada untuk kumis sepeda, bentuk log. Kita mau buat icon smile icon berbagai macam bentuk. Misalnya kita mau buat yang sederhana aja ya, yang paling atas ini. Seperti ini penampilannya. Saya pindahkan agak ke tengah mungkin ya. Oke. Atau mungkin kita bisa menggambar sendiri ya. Kalau kita menggambar sendiri, kita klik menu ini untuk icon pena ini ya, klik. Misalnya kita mau gambar sendiri bentuk kotak tapi bukan default ya, kita bentuk sendiri. Misalkan paling simple kita gambar kotak misalkan. Coba klik. Nah, kira-kira penampilan seperti ini. Kita bisa tentukan posisi XY nya dengan tidak menggeser, tapi klik di bagian kolom sini ya. Misalnya kita mau angka berapa, 50 ya, 50 misalkan. Nah, posisinya ada di situ ya. Kemudian tapi kalau kita ingin misalkan lebih dekat dengan titik awal project, maka sebaiknya kita buat sekecil mungkin ya nilainya XY nya ini. Jadi letakkan sedekat mungkin dengan titik awal, di titik 0 XY nya. Jadi mempermudah pengerjaan kita nanti. Kemudian kita bisa tentukan juga lebar dan panjangnya, width and height nya ini. Misalnya kita mau buat 50 mm atau 5 cm, baiknya 50 juga misalkan. Oke. Kita juga bisa tentukan cuttingnya, kedalaman cuttingnya. Nah, ketik menu cut sini,
kita atur kedalamannya berapa dalam mesin kita mau mengukir, misalkan mau 12 mili, cukup dalam juga ya, seperti ini penampakannya. Atau kita misal mau ubah lebih dangkal, terlalu dalam bisa juga, misalkan mau berapa 1 mili, 0,5 mili atau 1 mili bisa. Seperti ini penampilannya. Atau kita bisa ketikkan saja di kolom bawah ini kedalaman, misalnya mau 5 mili, ketik saja 5 mili. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tentukan bagian mana yang akan kita potong. Nah, kalau kita ingin memotong seluruh bagian dari gambar kita, maka dalam menunya adalah clear out of pocket. Nah, jika kita ingin memotong bagian pinggirnya saja, maka klik menu cut on set path. Oke. Kita juga bisa tentukan kecepatan cuttingnya ya. Di sini ada fit rate, long rate, depth per pass. Misalnya kita mau tentukan fit rate-nya 500 mm aja per menit ya. Oke. Kemudian depth per pass-nya misalkan 0,5 mm. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau udah selesai, udah clear semua, kemudian kita beri nama, beri judul project kita. Misalkan namanya adalah rectangle. Kita ketik rectangle di sini. Atau persegi, rectangle. Oke. Selesai, kemudian kita simpan ya. Gimana cara menyimpannya? Di sini project, kemudian download G-code. Nah, cara mendapatkan G-code file itu setelah selesai diinstal ini, maka kita download. Nah, hasil downloadnya ini namanya G-code file. Kita buka filenya. Nah, kemudian kita open ya. Kita open di notepad dulu ya, di notepad. Kenapa di notepad? Karena di install tadi spindle-nya belum diatur ya, jadi kita harus atur secara manual dulu. Caranya adalah masukkan kode seperti ini. Nah, M3S1000, maka spindle-nya akan berputar 1000 kali per menit. Gitu kira-kira. Oke, selesai. Selanjutnya kita buka candle-nya. Kita buka candle. Nah, ini yang penting ya, kita pastikan di candle ini posisinya idle. Kalau ini posisinya not connected, maka kita harus cek dulu. Nah, portnya ini udah sesuai apa belum? Kita cek dulu. Kalau udah sesuai, klik OK. Oh, masih not connected, berarti kita harus pastikan sambungan kabel USB-nya. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, sudah selesai ya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah posisi candle kita ini harus idle ya, nggak boleh not connected. Kita cek dulu pengaturannya. Ya, udah sesuai ya. Oke, kemudian kita buka filenya. Filenya tadi di folder download. Nah, ini dia. Tuh, sudah jadi kan? Ini dia bentuknya.
Nah, selanjutnya adalah menentukan titik awal project. Nah, tombol garis oranye itu menunjukkan jarumnya. Bagaimana supaya jarum itu berada tepat di titik 0 XY. Nah, ada panahnya biru merah itu, maka harus sama. Dan kita tentukan juga di mesin jarumnya di titik yang sama juga. Nah, caranya adalah cara menentukan titik awal project. Kita copy kode di sini, copy kode berikut, kemudian kita paste di sini. Oke, kita kirim. Nah, sudah berpindah tempat. Jarumnya akan berada di titik 0 XY ya, berarti titik awal project. Selesai, kita send. Dia mulai mengukir. Kita tunggu sampai selesai ya, karena ini tadi adalah kedalamannya 5 mm, sedangkan kita atur tadi setiap goresannya adalah setengah milimeter. Jadi kira-kira 10 kali ukir ya, untuk meminimalisir patahnya tabur ya. Jadi harus berlapis-lapis.